Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Tatang, mahasiswa PPG PAI Batch 1 tahun 2024 di UIN Hasjenda. Pada kesempatan kali ini saya akan menampilkan video pembelajaran dari PPL yang kedua, yaitu P5. Pada kesempatan kali ini proyek saya akan mengambil tema gaya hidup berkelanjutan dengan judul ubah sampahmu menjadi karya yang sangat berguna. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti yang kita bicarakan kemarin, hari ini kita akan menjelaskan tentang langkah-langkah pembelajaran untuk P5 yang akan kita laksanakan pada mata pelajaran PAI. Lihat, di sini kalian harus memahami. Tema kita pada kesempatan kali ini adalah gaya hidup berkelanjutan. Topiknya kebersihan lingkungan. Dan sementara proyek profil yang akan kita angkat adalah kelola sampahmu menjadi karya nyata, karya seni. Nah ini nanti kalian di akhir fase akan membiasakan bersyukur atas lingkungan alam sekitar dan berlatih untuk menjaganya. Yang kedua, menerima dan melaksanakan tugas serta peran yang diberikan kelompok dalam sebuah kegiatan bersama. Nah ini, nanti hasil akhir dari proyek yang kita lakukan, kalian bisa memahami atau membiasakan hal-hal berikut ini. Anak-anak yang saleh dan salehah, sebelum kalian bisa ke proyek, kita harus memahami dulu materi yang akan dilaksanakan dalam proyek, yaitu kelola sampahmu menjadi karya seni. Apa? Desain pembelajaran berbasis Pancaniti. Apa Pancaniti itu? Pancaniti itu sintak atau struktur atau susunan kegiatan pembelajaran dalam P5, yaitu proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Lanjut Kak. Ini langkah-langkah. Nanti kalian akan mengamati. Di sekitar lingkungan kita ada penjual bolu, penjual kue yang menghasilkan banyak sampah telur. Nanti kita akan mengamati ke tempatnya. Bagaimana melakukan tindakan terhadap lingkungan syarat sampah. Nah ini salah satunya. Terus lanjut. Nah, pokok bahasan. Yang pertama, nanti kalian bisa memahami cara memilah sampah. Yang kedua, kalian bisa memahami cara mengubah sampah. Yang ketiga, kalian bisa memahami cara mempublikasikan karya kalian nanti di media sosial. Paham? Kalian perhatikan telur ini. Bisa diperhatikan? Bisa. Sebenarnya telur ini kalau secara dohir tidak bisa digunakan ya. Cangkang telur tidak bisa digunakan. Kenapa? Karena hanya sampah. Sampah yang tiada berarti. Tetapi ketika salah satu contohnya lihat, salah satu contohnya adalah ini ada di telur, ini juga sama telur. Ini tahun kemarin buat ini. Nah sekarang kalian harus memikirkan bagaimana cangkang telur ini bisa bermanfaat. Minimal untuk diri kita sendiri aja. Silahkan dipikirkan. Ini dengan cangkang telur yang sepertinya ini tidak ada harganya ya, tidak ada harganya. Tetapi untuk kita orang-orang kreatif, karena kita bisa berpikir kreatif, ini bisa diciptakan atau bisa dibuat menjadi barang-barang yang bernilai tinggi, berharga. Contohnya yang tahun kemarin kita membuat hiasan dari telur yang utuh. Untuk sekarang karena ini sudah pada rusak, kita pikirkan kembali apa yang bisa kita buat dari telur. Diskusikan dari cangkang telur yang kita dapatkan tadi ini. Diskusikan. Kalian tadi ada menyebutkan bisa dipakai lukisan, bisa dipakai hiasan, bisa dipakai kaligrafi. Kebetulan di pelajaran kita di PAI ini bisa digunakan sebagai bahan untuk membuat kaligrafi. Coba kalian pikirkan bagaimana cara ini bisa dijadikan sebagai bahan kaligrafi. Bagaimana caranya? Dihancurin, terus ya? Dihancurin, terus ditempel memakai lem di kaligrafi yang sudah kalian buat. Nah sekarang kita berdiskusi bagaimana kita mendapatkan ini, terus bagaimana kita melaksanakannya. Siap? Perhatikan ke depan. Ini P5 dalam perencanaan P5
nomor 5 ada beberapa hal yang harus kita laksanakan. Yang pertama adalah perencanaan secara umum. Perencanaan secara umum ini nanti kita akan membuat atau merencanakan langkah-langkah yang akan kita laksanakan dalam pembuatan proyek ini. Yang kedua nanti ada pelaksanaan. Nah, pelaksanaan dilakukan di rumah masing-masing, tidak di sekolah, tapi di luar jam pelajaran. Paham? Nanti secara kelompok kalian mendokumentasikannya dalam bentuk video atau foto. Terus seterusnya adalah observasi. Nanti ini ada penilaian. Ketika kalian sedang melaksanakan atau kalian sedang proses dalam pembuatan kaligrafi tersebut, nanti kalian hubungi bapak, Pak, di rumah ini sedang melakukan atau sedang membuat kaligrafi, tolong gagal. Hari ini sih naik warna naon? Warna ya lah. Bodas. Bodas. Emang bakal mainnya nuk gini? Mahilah. Tengahna warna itu nang beri. Warna puyuh. Arabna warna Oren. Karena puyuh mah ternyata gagal. siap. Gagal dong puyuh mah. Kumaha mah da salah. Jadan deui. Nyata kudu jadan deui. Jadi ini cara kedua dalam tahap pertama yang membuat proyek P5, yaitu mengeringkan bahan yang akan kita buat menjadi kaligrafi atau cangkang telurnya. Anak-anak yang soleh dan soleha, setelah kita melakukan proyek yang kita laksanakan kemarin tentang apa? Tentang cangkang telur yang bisa dijadikan menjadi karya seni. Ini adalah kaligrafi. Bapak ingin tahu pengalaman kalian atau pelajaran yang bisa kita ambil dari membuat proyek ini? Cung, siapa? Silakan Afnan. Kita jadi tahu cara memilah sampah. Cara memilah sampah yang pertama. Terus silakan. Kerja sama itu menyenangkan. Terus gotong royong itu ternyata pekerjaan akan lebih cepat. Mudah-mudahan dengan apa yang kita pelajari, apa yang menjadi tujuan dari awal, yaitu bisa membuat karya seni dengan cara kerjasama, terus karakter gotong royong dan kerjasama juga tercipta. Paham? Kita menyanyikan lagu Profil Pelajar Pancasila. Masih hafal? Masih. Oke, kita mulai. 1, 2, 3. Perhatikan teman-teman kalian. Ini akan mempresentasikan bagaimana kerjaan rumah kami dengan membuat kaligrafi lafaz Allah yang kami buat dengan cangkang telur yang berwarna-warni. Kami melakukan ini dengan bergotong royong dan semoga pekerjaan ini menjadikan pembelajaran bagi kami untuk kedepannya.
Demikian video yang bisa saya persembahkan, mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan jadi pembelajaran untuk kita untuk meningkatkan pembelajaran khususnya di modul P5 untuk kedepannya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.